Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Hakim dengan NIM A1C220031 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas R001. Pembahasan yang pertama yaitu 1. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama dalam konsep bahasa yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa yang berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur, ahli bahasa berpendapat bahwa fungsi-fungsi bahasa ada beberapa. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Yang kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Dan yang keempat, fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Fungsi ekspresi dalam bahasa. Fungsi pertama ini, pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud yang pertama, menarik perhatian orang lain. Yang kedua, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Yang ketiga, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Yang keempat, menunjukkan keberanian atau menyampaikan ide. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait dengan aktivitas dan interaksi keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Yang kedua, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dalam bahasa merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diterima dengan baik, bersyarat pada ekspresi diri. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang. Yang keempat, fungsi bahasa sebagai resmi kebudayaan dan ilmu teknologi atau iltek. Yang kelima, sebagai bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Yang kedua, penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. Yang ketiga, penambah kewajiban sebagai pejabat dan intelektual. Yang keempat, penanda acuan ilmiah dan penulisan tulis ilmiah. Hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia yaitu sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah suatu ujaran. Bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat. Yang pertama, berupa sistematik, yaitu bahasa yang memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Yang kedua, manasuka, karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak-acak tanpa dasar. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara manasuka. Yang ketiga, ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Yang keempat, manusiawi, karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Yang kelima, komunikatif. Komunikatif karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antar anggota-anggota masyarakat.
Ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, bentuk tetap dan tidak mudah berubah. Yang kedua, tidak berpengaruh terhadap bahasa asing ataupun daerah. Yang ketiga, penggunaan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang keempat, memiliki arti yang pas, tidak rancu, dan tidak berlebihan. Ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing. Yang ketiga, dipengaruhi oleh zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah. Pendapat saya tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Dalam media sosial, bahasa Indonesia mampu berkembang melahirkan istilah-istilah baru, baik yang diserap langsung dari bahasa Indonesia maupun campuran dengan bahasa asing. Tidak hanya itu, satu kata dalam bahasa Indonesia dapat memiliki arti baru di media sosial. Media sosial juga dapat menyebarkan bahasa itu dengan masif ataupun dengan cepat. Modifikasi bahasa-bahasa baru ataupun modifikasi bahasa yang terjadi dalam media sosial tidak hanya mengganti huruf dan angka, tetapi muncul istilah-istilah baru. Cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.